Halo guys, dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, di video sebelumnya gua udah ngebahas tentang seperti apa yang gua rasain, lalu pemeriksaan apa yang gua lakuin gitu ya. Terus harus ke dokter apa gitu ya, yang tepat untuk orang-orang autoimun, khususnya ankylosing spondylitis ini ya guys ya. Nah, tapi itu yang gue jelasin itu hanya singkat aja ya, singkat, nggak terlalu detail panjang banget, karena kalau gue detail panjang banget ceritanya ini nggak bakal cukup untuk ngebahas di YouTube gini ya. Jadi itu hanya singkat aja, semoga kalian mengerti, paham gitu ya. Makanya jangan di skip-skip videonya ya guys. Oke, lalu gue udah fix autoimun gitu ya, terus harusnya ngapain nih gue nih ya gitu ya, gue harus ngapain, terus terapi apa yang gue lakuin gitu. Dan ini direkomendasikan juga oleh dokter guys. Jadi yang pertama itu harus jemur matahari. Pertama, ingat nih, jemur matahari. Matahari yang paling bagus itu jam berapa kalau untuk orang-orang ankylosing spondylitis kayak kita gini ya, itu dari jam 10 sampai jam 12 gitu, kira-kira kurang lebih di jam-jam segitu. Jam 10 ke atas, bukan dari jam 7 pagi itu ya, jam 10 ke atas ya. Itu pun berjemur pun itu durasinya berapa lama, itu berapa lamanya itu tergantung masing-masing orang badannya. Kalau teman-teman berjemur misalnya udah merasa udah panas nih badannya, udah oke, mau itu 10 menit, hanya 5 menit tapi udah merasa panas, ya udah gak, jangan dipaksa sampai sejam itu malah jadi nggak baik gitu guys ya. Ingat ya, jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, kekurangan juga tidak baik gitu. Ini direkomendasikan sendiri sama dokter jemur itu ya. Jadi bukan karena hanya untuk corona aja, jadi banyak fungsinya jemur matahari itu untuk berbagai macam penyakit gitu. Nah terus yang kedua yang udah gue lewatin, gue jalanin, yaitu gue jalanin namanya diet keto. Nah nanti teman-teman bisa googling lah, cari gitu ya di Google gitu ya, diet keto itu apa gitu ya guys ya. Jadi ini gue jelasin intinya aja. Diet keto itu sebenarnya untuk bener diet, untuk ngurusin badan bener, tapi dietnya ini agak berbeda. Memang diet ini direkomendasikan sama dokter untuk beberapa penyakit tertentu yang diharuskan, misalnya untuk orang-orang yang diabetes. Nah dianjurkan untuk jalanin diet keto ini, nggak hanya untuk autoimun doang gitu. Nah diet keto itu apa sih? Jadi diet keto itu tidak makan karbohidrat, tidak makan gula-gula gitu ya, karbohidrat gitu. Jadi yang dimakan apa, kayak tuh yang karbohidrat itu contohnya misalnya nasi, kentang, umbi-umbian, wortel gitu, itu nggak boleh, jangan dulu gitu. Terus gula kurangin lah, kalau misalnya memang nggak bisa sama sekali kalian ngopi, teman-teman misalnya suka ngopi gitu, nggak bisa lah kalau pahit banget ya udah, tadi gulanya 2 sendok jadi 1 sendok lah gitu. Yang penting ada nggak terlalu pahit tapi bisa minum gitu, ya udah it's okay gitu, tapi yang penting dikurangin. Tapi kalau nasi apa itu kalau bisa, selama jalanin diet keto itu jangan sama sekali jangan dimakan gitu maksudnya ya gitu, kayak nasi terus apalagi. Jadi yang dimakan apa aja, kayak hanya daging gitu ya. Jadi gadoin aja gitu ya, daging sapi, daging ayam, terserah itu daging-dagingan. Dan buah-buahan pun hanya buah tertentu aja, nggak semua buah itu boleh gitu. Nanti kalian bisalah googling apa aja yang boleh dan apa aja yang tidak boleh, yang termasuk diet keto itu seperti apa gitu ya guys ya. Jadi intinya itu gitu. Nah akhirnya tapi jalanin itu jangan lama-lama guys. Jadi paling sekitar waktu itu sih jalanin sekitar 2 minggu aja kok, 2 minggu gitu. Tapi ntar ada jeda, ntar abis itu jalan lagi 3 hari, ntar jeda lagi, udah. Jadi sambil kita nyari tahu, jadi gini loh, ternyata makanan itu untuk orang-orang autoimun itu sensitif. Jadi ada makanan-makanan, zat-zat makanan tertentu yang bisa
memicu orang-orang yang memiliki autoimun itu menjadi ngedrop lah ya, bahasa gue mungkin ngedrop gitu ya. Nah, jadi itu sambil kita nyaring di diet keto itu ya teman-teman. Oke, gue lanjut. Terus yang ketiga yang gue lakuin, lalu gue lakuin iya, setelah diet keto ini gue saring makanan apa aja yang boleh, dan apa aja yang makanan yang gue makan jadi bikin gue sakit, apa makanan apa yang gue makan is okay, nggak masalah gitu. Dan ini butuh waktu, memang butuh waktu, nggak bisa cepat, ini berbulan-bulan, butuh waktu, berbulan-bulan butuh waktu. Jadi nggak bisa cuma sehari, 2 hari, seminggu tuh nggak bisa, nggak ketemu guys gitu. Cuman yang gue rasain yang utama, mungkin ini untuk seluruh orang-orang yang mengidap autoimun apapun itu ya, selain ankylosing spondylitis. Tapi mungkin nggak semua autoimun, entah, tapi ini untuk kayaknya untuk semua autoimun ini bisa berguna ya, mudah-mudahan. Hindari namanya makan micin. Pertama, micin itu harus dihindarin. Penyedap rasa, penguat rasa apapun itu, kayak misalnya apa ya, gue nggak nyebut merek, misalnya kayak yang cabe-cabe yang bubuk itu tuh yang enak tuh, yang asin-asin gitu tuh, tau kan yang botol itu yang asin-asin itu penyedapnya kuat banget, itu enak sih, memang enak gitu, yang ada level-level berapa gitu kan. Nah itu jangan juga ciki-ciki. Terus apalagi yang ada apa ya banyak penguat rasanya gitu loh, yang makanan yang gurih-gurih enak itu tuh jangan lagi, itu harus hindarin. Utama itu aja guys, kalian coba ya, kalian hindarin itu dulu. Terus mie instan bumbunya tuh kalau bisa udah, bukan berarti maksudnya nggak makan selamanya sih, mungkin susah lah ya, kita dari kecil udah kena makan gituan kan, suatu waktu pasti pengen, oke. Tapi kalau sesekali ya udah it's okay, tapi ya begitu pasti sakit gitu, namanya cuman karena pengen ya gitu. Cuman udah jangan tadi ya, kalian agak sering, misalnya 3 hari sekali atau mungkin seminggu sekali, nanti direnggangin lagi sebulan sekali atau gimana lah, nanti kalian atur sendiri lah teman-teman ya. Lalu setelah yang gue lakuin udah menyaring makanan ini, penyedap ini, lalu yang keempat adalah obat. Nah obatnya apa aja sih untuk autoimun, utamanya ankylosing spondylitis ya guys. Nah ini dia, ini yang kemarin gue konsumsi. Nah ini ada diclofenac, kelihatan nggak ya, diclofenac sodium 50 mg. Nah ini fungsinya, kalau diclofenac ini untuk penahan nyeri, untuk menahan radang juga gitu ya. Karena kan kita kan kalau ankylosing spondylitis itu kan terjadi peradangan dalam tubuh gitu ya. Nah ini untuk penahan nyeri gitu ya, karena sakit gitu kan. Nah terus satu lagi sulfasalazin 500 mg. Dan ini waktu itu gue konsumsi 2 tablet sekali minum, 2 kapsul sehari 2 kali. Jadi sehari 2000 mg gitu ya. Gitu. Tapi ini obat keras ya. Ini keras. Jadi obat apapun sih kita anggap keras lah gitu guys. Jangan sembarangan. Ini benar-benar harus kalau direkomendasikan sama dokter, diresepkan sama dokter, karena tiap orang tubuhnya berbeda-beda. Gue ingetin lagi, tiap orang tubuhnya berbeda-beda. Jadi ini gue hanya sharing apa yang gue minum, apa yang gue konsumsi, apa yang gue jalanin. Dari yang gue nggak bisa apa-apa jadi bisa beraktivitas lagi gitu ya, apa aja gitu. Jadi gue cuma hanya sharing. Jadi kalian harus benar-benar dari dokter gitu ya. Ini katanya kalau gue baca sih artikelnya bisa untuk orang autoimun gitu, tapi ini hanya kayak apa ya, kayak mungkin kalau gue nangkepnya ya, kalau menurut pribadi gue kayak misal tubuh kita menciptakan prajurit imun itu, misalnya contoh ada 10. Nah nanti dia menekan sistem imun kita gitu ya kan. Jadi cuma 5 gitu. Jadi yang nyerang, yang keliru itu cuma 1 doang. Tadi kalau misalnya 10 misalnya bisa 4 yang nyerang, jadi sakitnya minta ampun. Nah begitu mungkin kira-kira yang gue tangkap ya. Kalian bisa nanti cari aja nih fungsi buat apa sulfasalazin. Ini gue konsumsi, tapi ini gue udah lewatin karena ini keras. Jadi air seni kita jadi kayak kuning gitu, kayak habis minum vitamin C gitu ya. Jadi udah, nah terus akhirnya apa,
sekarang gue konsumsinya yang ini lebih agak ringan ya. Kalau gue baca di ini ya, lebih agak ringan. Ini ibuprofen 400 mg. Ini gue minum sehari 2 kali. Pagi mau habis sarapan, tapi sesudah makan semua nih. Yang obat-obat kayak gini tuh harus sesudah makan semua. Pagi sekali, pas mau tidur gue minum lagi sekali gitu. Nah terus yang untuk radangnya apa? Ini kan untuk penahan nyeri fungsinya ya. Dan ini methylprednisolone, kelihatan nggak ya? Methylprednisolone 8 mg. Dia ada 2 ukuran, ada 4 mg, 8 mg. Ini gue yang 8 mg yang gedenya. Ini kan ada 200 mg juga yang kecil, tapi gue yang 400, nggak mempan gue yang 200 sudah. Nah ini fungsinya untuk menahan radang. Jadi gue habis minum ini, gue jedain kira-kira, biasanya gue jedain sih sejam setengah 2 jam baru gue minum ini gitu, nggak boleh dibarengin langsung sih gitu katanya gitu. Jadi ini yang gue konsumsi setiap hari. Gue belum bisa lepas dari obat ini sampai sekarang, tapi dengan mungkin perlahan-lahan kali ya, karena kan gue sakit udah lama juga. Yang penting gue jaga makanannya nggak bisa sembarangan lagi seperti waktu dulu sebelum sakit. Gue bisa seenaknya gue makan ini apa yang gue mau makan, blablabla enak gitu ya. Sekarang udah nggak bisa, jadi mesti lebih apa ya, berbeda lah, ada perubahan gitu ya. Nah jadi ingat ya guys, ini memang buat yang kayak gini-gini untuk autoimun, tapi autoimun tertentu aja, nggak semua autoimun dikasih ginian, dan tergantung kondisi fasenya, ibaratnya tingkatan level sakit orang itu udah sampai semana. Misalnya gue udah level 10 dan orang itu level 5, nggak mungkin dikasih yang sama, atau mungkin ada berbeda, lebih ringan atau gimana gitu ya guys. Jadi jangan ngikutin beli ini juga terus coba-coba minum tanpa ini dokter, jangan. Oke. Lalu setelah ini untuk orang-orang autoimun, mungkin untuk seluruh penyakit autoimun ya, apa aja sih yang diserang biasanya? Oke guys, itu gue bakal bahas di video berikutnya. Nah jika kalian ada komentar silahkan tulis di bawah, dan jangan lupa klik like jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Mini Family biar bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, biar nanti kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mini Family gitu. Nah berikutnya nanti gue bakal bahas apa aja sih yang diserang untuk orang-orang penderita autoimun. Mungkin bisa gue bilang seluruh autoimun gitu ya. Apa aja sih yang utama tuh gitu ya. Nah mungkin ada sedikit pesan-pesan moral sedikit lah. Oke, ditunggu aja. See you next video. Bye bye. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.